Ayat yang ke 35 ya, sampai 36 ya. Jadi terakhir kita membahas tentang bahwasanya surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa dari tempat yang tidak jauh dari mereka. Artinya mereka bisa menyaksikan surga dengan jelas, dengan mata kepala mereka jelas, tidak samar lagi. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah yang dijanjikan kepada kalian, yakni bagi setiap yang kembali lagi menjaga, kembali menaati Allah dan menjaga batasan-batasan Allah, yakni man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa bi qalbin munib, yakni bagi orang yang takut kepada Ar-Rahman yang Maha Pengasih Allah dalam keadaan tidak terlihat, dan ia datang membawa hati yang kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah dari segala kesalahan. Kemudian dikatakan kepada mereka, udkhuluha bisalam, masukilah surga dengan salam. Nah, ini sudah kita bahas. Salam ini ada dua, bisa artinya selamat, masuklah kepada surga dengan selamat, selamat dari segala yang dikhawatirkan, atau maksudnya masuklah ke surga dengan mengucapkan salam, ya, assalamualaikum. Dzalika yaumul khulud, itulah hari keabadian, ya, tidak ada kematian. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid, mereka akan mendapatkan segala yang mereka inginkan, dan pada sisi kami ada lagi tambahan. Dan tambahan di sini, sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, beberapa ulama menyebutkan bahwa tambahan di sini adalah melihat wajah Allah di surga nanti. Dan ini adalah kenikmatan yang jauh lebih besar dibandingkan masuk surga. Karena disebutkan hadis, ketika penduduk surga menyaksikan wajah Allah, mereka sudah merasa lupa dengan kenikmatan yang sudah mereka rasakan di surga. Ya. Nah, ini pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ayat baru, yaitu ayat ke-36. 36 ayat terakhir kalau saya, tapi potong-potong lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batasha fanaqabu fil bilad hal mim mahis inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa shahid. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujud. Kita sampai ayat 40. Wa kam ahlakna qablahum min qarn, berapa banyak kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Hum asyaddu minhum batsha, mereka lebih dahsyat kekuatannya dibandingkan mereka. Mereka memiliki kekuatan yang lebih dahsyat dibandingkan mereka. Fanaqabu fil bilad, mereka sudah menjelajahi berbagai negeri. Hal mim mahis, adakah tempat pelarian? Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya dalam hal demikian ada peringatan bagi orang yang memiliki hati atau menggunakan pendengaran dalam keadaan ia menyaksikan. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Wa ma massana min lughub, dan kami tidak merasakan sedikit pun keletihan. Dan tidak ada keletihan yang menimpa kami. Nah, ini ayat ke-36 sampai 38.
Jadi terjemahannya secara keseluruhan, berapa banyak kami binasakan umat sebelum mereka. Mereka memiliki kekuatan yang lebih dahsyat dibandingkan mereka. Mereka telah menjelajahi berbagai negeri. Adakah tempat pelarian? Inna fi sesungguhnya pada demikian terdapat peringatan bagi orang yang memiliki hati atau menggunakan pendengaran dalam keadaan ia menyaksikan. Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari, dan tidak ada keletihan menimpa kami. Nah, ini kita bahas berarti dari ayat 36 sampai ayat 38. Oh, masih ada lagi satu lagi. Fasbir ala, ya lanjut. Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Lewat 40 tadi kita ya. Bersabarlah atas ucapan mereka dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya. Wa minal laili fasabbih wa adbaras sujud, dan di antara bagian malam bertasbihlah kepadanya, dan begitu juga selesai sujud. Ada sampai sini ya, sini 40. Jadi dari ayat 39 40, bersabarlah menghadapi perkataan mereka. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelam. Dan di antara bagian malam, di antara sebagian waktu malam, bertasbihlah kepadanya, dan begitu juga di waktu usai sujud. Nah, ini kita bahas satu persatu ayatnya. Di sini Allah menyatakan, wa kam ahlakna qablahum min qarn hum asyaddu minhum batsha. Berapa banyak kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Mereka mempunyai kekuatan yang lebih dahsyat dibandingkan mereka. Nah, di sini Allah ingin menyebutkan apa siksanya yang telah menimpa umat terdahulu. Allah katakan berapa banyak kami binasakan umat sebelum mereka. Mereka ini siapa? Musyrikin Quraisy. Ya. Makanya kata Imam Al-Mahalli sini, ahlakna qabla kufari Quraisy qurunan katsiratan minal kufar. Kami telah membinasakan sebelum orang-orang kafir Quraisy beberapa generasi yang begitu banyak dari kalangan orang kafir. Kaum Ad, kaum Tsamud, masih banyak lagi. Apalagi kaum Ad, Tsamud, apalagi Ashabur Ras, dan masih banyak lagi ya. Jadi mereka sudah dibinasakan. Allah di sini menyebutkan berapa banyak kami binasakan umat sebelum mereka, sebelum musyrikin Quraisy. Hum asyaddu minhum batsha. Mereka memiliki kekuatan yang lebih dahsyat dibandingkan musyrikin Quraisy. Ya tidak? Ya contohnya kaum Ad, bagaimana mereka memiliki tinggi yang sampai puluhan meter. Begitu juga kaum Tsamud yang membuat bangunan dari batu-batu besar di pegunungan. Di misalnya apa? Iya, dipahat sehingga jadi rumah. Zaman sekarang aja teknologinya seperti itu ya. Udah ada. Oh, Cina. Oh, ini di Italia ya. Bukan Italia, di Spanyol. Ketika umat Islam masuk ke Spanyol, mereka membuat rumah-rumah di antara batu-batu di pegunungan. Ya, tapi itu masih belum sebesar kaum Tsamud. Kenapa? Karena umat terdahulu tingginya nggak seperti kita, Bapak ya. Karena Nabi Adam aja berapa tingginya? 60 hasta. Oh, 60 hasta. Berapa? 30 meter, bayangkan. Siapa? Jadi makin ke sini makin pendek. Maka umat terdahulu yang Allah binasakan, mereka memiliki postur tubuh yang tinggi, kekuatan fisik yang lebih kuat, ya. Tapi walaupun begitu, Allah binasakan mereka. Artinya ini Allah ingin memberikan peringatan kepada musyrikin Quraisy. Artinya umat sebelum kalian saja, mereka sangat kuat, postur mereka sangat tinggi, tapi bisa kami binasakan. Apalagi kalian yang lemah, yang pendek-pendek ya, kekuatannya jauh dibandingkan jauh lebih rendah dibandingkan umat sebelum mereka gitu loh.
Nah ini ya, mereka, Allah katakan berapa banyak kami binasakan umat sebelum mereka, sebelum musyrikin Quraisy. Mereka, umat sebelum musyrikin Quraisy, memiliki kekuatan yang lebih dahsyat. Fanaqabu fil bilad. Mereka juga sudah menjelajahi berbagai negeri. Artinya mereka kadang melakukan perjalanan untuk berburu, untuk berdagang, mencari rezeki. Udah kemana-mana menjelajahi berbagai negeri. Sedangkan Quraisy paling sampai mana aja? Yaman, Syam. Tapi kalau umat terdahulu lebih sering lagi mereka kemana-mana. Hal mim mahis, apakah mereka mendapatkan tempat lari? Tempat lari dari apa kira-kira? Ya, di sini kata Imam Al-Mahalli, fanaqabu fil bilad, mereka menjelajahi berbagai negeri. Apakah mereka mendapatkan lari, tempat lari lahum aw li ghairi minal maut? Apakah mereka mendapatkan tempat lari dari kematian, baik untuk mereka maupun selain mereka? Artinya mereka bisa menghindar dari kematian? Kaum Ad, kaum Tsamud? Tidak kan? Padahal mereka memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Tapi walaupun begitu mereka nggak bisa selamat dari kematian, tidak bisa selamat dari azab Allah. Maka apalagi kaum Quraisy yang lemah, ya lebih lemah, jauh lebih lemah daripada umat terdahulu. Jadi di sini apakah mereka memiliki tempat lari bagi mereka atau selain mereka dari kematian? Falam yajidu, mereka tidak dapat tempat lari. Nggak ada satupun orang yang bisa lari dari kematian, lari dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya dalam hal demikian ada peringatan bagi orang yang memiliki hati atau menggunakan pendengaran dalam keadaan ia menyaksikan. Sesungguhnya dalam hal demikian ada peringatan. Dalam hal demikian, demikian apa? Al-madhkur yang sudah disebutkan tadi. Dalam hal apa? Dibinasakannya umat-umat sebelum musyrikin Quraisy. Nah, pembinasaan umat-umat sebelum musyrikin Quraisy ini dalam apa? Ketika kita tahu di situ ada umat-umat terdahulu yang dibinasakan, sebenarnya itu adalah peringatan. Dalam hal demikian terdapat peringatan, maksudnya apa? La'ibatan, terdapat pelajaran. Jadi ketika Allah menyebutkan tentang sejarah dibinasakannya kaum Ad, kaum Tsamud, Ashabur Ras dan semacamnya, ini sebenarnya adalah pelajaran bagi siapa? Kita, ya. Orang-orang setelah mereka, kita ambil pelajaran. Apakah kita mau seperti mereka atau tidak? Kalau kita mau seperti mereka, ya siap-siap saja, ya. Mereka lebih kuat daripada dirimu, tapi mereka binasa. Apalagi dirimu yang lemah dan jauh lebih lemah daripada mereka. Nah ini ya, jadi sesungguhnya dalam apa yang perkara yang sudah disebutkan tadi, pembinasaan umat-umat terdahulu, terdapat peringatan, pelajaran bagi siapa? Liman kana lahu qalb, bagi orang yang memiliki hati. Kata Imam Al-Mahalli, akal. Hati di sini akal. Maksudnya cerita tentang dibinasakannya umat-umat terdahulu ini merupakan pelajaran bagi orang yang mau berpikir, maksudnya gitu. Bagi orang punya hati yang mau berpikir, ya. Al-qasam'a, atau orang yang mau menggunakan pendengarannya. Al-qa itu kalau secara bahasa artinya melemparkan pendengaran. Maksudnya apa? Bagi orang yang mau menggunakan pendengarannya. Pendengaran itu apa? Istama'al wa'ab, mau mendengarkan nasihat. Jadi kalau orang musyrikin Quraisy mau menggunakan akal mereka, memikirkan sejarah umat terdahulu dan mau mendengar nasihat dari Nabi, itu merupakan pelajaran yang membuat mereka akan apa? Tobat, gitu loh. Jadi Allah katakan sesungguhnya dalam hal demikian terdapat peringatan, pelajaran bagi orang yang memiliki hati atau menggunakan pendengaran buah syahid dalam keadaan ia menyaksikan. Maksudnya apa? Hadirun bil qalb, dia hadir dengan hatinya. Artinya bahwa Pak, ini pelajaran buat kita juga. Kalau kita mau dapat hidayah, dapat ilmu, ya, dapat petunjuk,
Pertama, kita harus punya hati, gunakan akal kita, ya. Kedua, gunakan pendengaran kita. Lalu apa? Hadir. Jadi benar-benar memperhatikan apa nasihat yang disampaikan. Maka kalau ada orang yang tidak menggunakan akalnya, nasihat sampai nggak mau mikir, nggak tahu ini ngomong apa, nggak mau saya pikirkan. Pikirannya sibuk sendiri, pokoknya nggak mau dengarkan, nanti saya khawatir terpengaruh sama dia. Ayat Al-Quran, hadis sudah sampaikan, tapi karena memang dia mau menutup dirinya, ya sudah, bagaimana hidayah mau masuk? Ya, jelas apa ya? Hidayah itu dicari atau kita nunggu datang sendiri? Cari, apa ya? Jadi jangan berharap kita hidayah datang dengan sendiri, tapi kita berusaha, ya, berusaha dan berusaha. Rata-rata orang yang mengenal Islam lewat pencarian, biasanya keislamannya kokoh. Wah, ini kalau dari hasil pencarian, orang yang dapat hidayah lewat pencarian, saya mencari ini terus, ketika ketemu, dia merasakan kebahagiaan luar biasa. Sehingga akhirnya apa? Walaupun ditekan sana sini, dikasih tekanan intimidasi atau dikasih godaan dunia, dia nggak akan berpengaruh. Ini kalau seorang dapat petunjuk lewat pencarian, ya. Jelas apa ya? Tapi kalau dia dapat petunjuknya lewat dunia, ya, nanti ketika dunianya hilang juga petunjuknya, ya kan? Karena ada sebagian orang mungkin masuk Islam karena dorongan perut, kenyang dia, masuk Islam. Nanti kalau masuk lapar, keluar lagi Islam. Ya, ini karena masuk Islamnya bukan karena pencarian, oke ya? Ya, maka kita juga begitu. Kalau kita ingin mendapatkan hidayah, dan hidayah itu tidak lepas dari diri kita, kita harus benar-benar tulus mencari ilmu, mencari hidayah. Ya, sungguh-sungguh. Ketika kita bersungguh-sungguh, Allah akan tunjukkan jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, bersungguh-sungguh dalam mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Pintu hidayah akan Allah berikan kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari hidayah, tidak cuma duduk ya Allah berdoa ya Allah. Jelas ya? Walaupun kadang-kadang ada orang yang tidak mencari hidayah, Allah berikan hidayah. Dia nggak berusaha, tapi Allah tunjukkan gitu. Ya, tapi ini kan nggak bisa kita pastikan apakah diri kita seperti itu atau tidak ya. Tapi yang penting usaha. Asalnya kita usaha. Hidayah itu dicari. Ya Bapak ya, sama dengan rezeki kan. Apakah kita bisa rezeki cuma duduk di rumah, nanti rezeki turun dengan sendirinya? Nggak bisa kan? Harus usaha. Walaupun kadang kita nggak ngapa-ngapain di rumah, tiba-tiba ada orang memberikan rezeki. Allah memberikan rezeki lewat seseorang. Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Tapi apakah setiap hari gitu? Kita, ya Allah berilah saya rezeki, ya Allah, ya Allah berilah saya rezeki. Setiap hari doa terus di rumah, sudah datang. Besok datang lagi. Nah, itu mimpi itu. Dalam dunia nyata nggak ada ya, harus usaha ya. Karena rezeki itu dicari ya, sebagaimana burung begitu keluar dari sangkarnya untuk mencari rezeki. Seandainya burung disangkar saja dapat rezeki, tidak kan? Makanya Nabi menyebutkan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu tayr tardu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan memberikan kepada kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Dia keluar dari sangkarnya di pagi hari dalam keadaan perut kosong, lalu pulang di sore hari dalam keadaan perutnya sudah terisi kenyang. Jadi burung aja keluar dari sangkarnya mencari rezeki, nanti pas sore pulang udah kenyang. Nah ini keluar Bapak ya, khuruj ya. Jadi kita harus khuruj Bapak ya, khuruj fi sabilillah. Salah khuruj fi sabilillah? Salah kan? Benar kan? Betul, kita harus khuruj fi sabilillah, keluar di jalan Allah setiap hari. Jadi nggak dibatasi hari tertentu ya. Setiap hari kita keluar di jalan Allah. Kita ke masjid untuk belajar, ini pun khuruj fi sabilillah.
Iya tidak? Maka dalam hadis Sunan Tirmidzi, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu apa ini? Ilmu agama ya. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu, maka dia di jalan Allah sampai kembali ke rumahnya. Jadi bapak ini udah kurus nih, jalan Allah nih, setiap hari ya. Setiap hari, setiap salat 5 waktu ya. Itu. Jadi kita kembali lagi. Jadi di sini Allah memberikan pernyataan atau keterangan penjelasan bahwasanya ketika Allah sudah menyebutkan bahwasanya umat terdahulu sebelum musyrikin Quraisy sudah Allah binasakan, padahal mereka lebih kuat daripada Quraisy. Mereka juga sudah menjelajahi berbagai negeri, tapi tetap saja mereka tidak bisa lari dari kematian dan siksa Allah. Nah, Allah sebutkan sesungguhnya dalam kisah tadi yang sudah disebutkan terdapat pelajaran, pengingat, peringatan bagi orang yang punya hati yang digunakan untuk berpikir atau dia menggunakan pendengarannya dalam keadaan hatinya hadir. Ya, adapun orang yang hatinya tidak hadir, dia nasihat berusaha, pokoknya jangan dengarkan supaya nggak terpengaruh. Akhirnya apa? Dia pun tidak dapat hidayah. Oke ya. Nah ini ayat ke-37. Lalu Allah katakan, walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Wa ma massana min lughub, dan tidak ada keletihan yang menimpa kami. Artinya ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara langit dan bumi ini dalam waktu 6 hari, Allah tidak merasakan letih. Beda halnya kita kalau kerja, jangankan 1 hari, 6 hari, berjam-jam, 3 jam terus-menerus saja udah merasakan apa? Letih kan? Nah, Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, Allah tidak merasakan keletihan, nggak merasakan kecapean, ya. Nah, di sini kata Imam Al-Mahalli ada keterangan, kata beliau, ini nazala raddan 'alal yahudi fi qawli inna Allah astaraha yaumas sabt wa intifa'u ta'abi anhu litanazzuhihi ta'ala an sifatil makhluqin wa li'adamil mumassati bainahu wa baina ghairihi. Nih, ayat ini, ayat yang sudah disebutkan tadi, kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari dan kami tidak merasakan letih. Nah, ayat ini turun sebagai bantahan terhadap perkataan kaum Yahudi. Ya, ayat ini bantahan terhadap perkataan kaum Yahudi. Mereka menyatakan sesungguhnya Allah istirahat di hari Sabtu. Jadi Allah menciptakan, mulai melakukan penciptaan langit dan bumi di hari Ahad. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, Allah memulai penciptaan langit dan bumi di hari Ahad. Dimulai dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat selesai. Ya, hari Sabtu sudah tidak ada lagi penciptaan. Terus apa yang dilakukan Allah? Kalau kata orang Yahudi, Allah istirahat. Ya tuh, kurang ajarnya orang Yahudi. Berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Apa? Ya itulah, mereka udah, kitab itu udah di otak-atik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Ya itulah hikmahnya. Ya kata para ulama, kenapa 6 hari? Kenapa tidak 1 hari? Apakah Allah tidak sanggup menciptakan langit dan bumi 1 detik? Sanggup, tidak sanggup. Tapi kenapa sampai 6 hari? Kenapa kira-kira? Nah, ada proses. Kata para ulama, karena Allah ingin mengajarkan bahwa segala sesuatu itu ada prosesnya, tidak langsung instan. Kalau kita ngikutin prosesnya, biasanya bagus. Tapi kalau instan, ustadz instan, dai instan, langsung jadi viral. Setelah itu nggak berapa lama hilang lagi. Apa?
Iya. Yang insan-insan ini berbahaya, Pak ya. Makanya harus ada prosesnya, bertahap ya. Belajar juga begitu, begitu juga ngajar bertahap, begitu juga bisnis bertahap. Nggak ada yang langsung besar ya. Maka jangan mudah tertipu, bukan tertipu sih, mudah terpesona dengan podcast yang mengatakan, saya menghasilkan income saya dalam sebulan sampai 1 miliar begitu. Ya, pertama, iya betul bisa jadi 1 miliar. Kita nggak mengingkari bisa jadi, tapi kan itu bukan langsung 1 bulan. Mungkin prosesnya dulu awal-awalnya dia membangun bisnis gagal, bangun lagi gagal, gagal sampai ratusan kali, baru setelah itu omsetnya 1 miliar. Begitu kan biasanya kan? Nggak ada ceritanya orang mulai bisnis langsung omsetnya 1 miliar. Hah? Karena dengan proses saya mau pakai kaya. Ya kalau orang-orang di Jawa kaya. Iya. Cuman kan masyarakat Indonesia kan suka dengan yang kayak gitu, pengennya instan. Iya. Saya ngikutin dia lah. Pokoknya katanya dari hasil dia bisnis 1 bulan 1 miliar begini. Padahal dia dapat itu pun lewat proses yang panjang. Kadang mesti meneteskan air mata karena di persaingan bisnis, dicaci maki ini. Semuanya begitu Bapak ya, semuanya ada proses. Sampai artis yang terkenal pun jangan kita kira jalannya begini. Itu ibaratnya naik turun, caci maki, sindiran, sikut menyikut antara rekan kerja, hasad, iri. Nah, ini semua mesti dilewati. Orang yang berhasil adalah orang yang melewati itu semua. Dia tahan banting, dicaci maki, difitnah, begitu Pak. Begitu juga di medan dakwah. Kalau kita baru ada orang melengos sedikit, saya kabur lah, nggak mau ngajar lagi. Gimana dakwah mau berkembang? Ya, Nabi Muhammad Rasulullah bukan cuma melengos tantangan dakwah beliau. Beliau apa? Diludahi, dilempari kotoran, dicekik di depan Ka'bah dalam keadaan sedang sholat. Nah ini tantangan dakwah ya. Jadi kita harus tegar. Kalau kita ingin dakwah kita tersebar, kita harus tegar menghadapi tantangan ya. Dan tantangan nggak akan berhenti cuma 1 hari ya, 2 hari nggak. Sepanjang kita hidup ya. Cuma biasanya ya. Tantangan itu di awal-awal dakwah. Selanjutnya udah agak stabil. Ini berdasarkan sharing dari beberapa asatidzah yang merintis dakwah. Biasanya tantangan itu di awal-awal berat gitu memang. Biasanya yang lebih sulit itu merintis dibandingkan melanjutkan. Merintis dakwah itu banyak tantangan, kadang dipanggil oleh polisi, diadili di depan pejabat pemerintah, dituduh sesat, diusir dari satu tempat ke tempat lain. Begitu ya. Ini biasanya awal-awal, tapi kalau selanjutnya biasanya udah agak stabil. Cuma godaan yang dakwah kalau sudah stabil justru ribut sesama sesama dai-nya. Kan udah stabil, akhirnya malah ribut sama dai-nya. Ini penyakit yang harus kita obati ya. Ya, kita lanjut. Jadi di sini Allah menyatakan, kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari dan kami tidak merasakan keletihan. Nah, ayat ini turun sebagai bentuk bantahan terhadap kaum Yahudi yang menyatakan Allah istirahat di hari Sabtu. Di hari Ahad dimulai, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari Sabtunya hari ke-7 istirahat. Nah ini, mereka menyatakan Yaumur Roha, ini hari istirahat. Ya. Jadi Allah istirahat di hari Sabtu. Tentu saja ini perkataan yang batil, super batil Bapak ya. Bukan cuma batil. Lalu kata Imam Al-Mahalli, wantifa'ut ta'abi anhu litanazzuhihi ta'ala an sifatil makhluqin wa li'adamil mumasati bainahu wa baina ghairi. Ditiadakannya sifat letih, sifat capek dari dirinya karena dia Allah suci dari sifat makhluk. Allah suci dari sifat makhluk dan tidak ada yang menyamai Allah. Menyamai Allah dengan selainnya. Artinya Allah ini tidak serupa dengan makhluk ya. Kalau makhluk pasti merasakan letih, kerja, belajar,
dagang, semuanya pasti akan merasakan letih. Nah, tapi kalau Allah tidak merasakan letih, karena Allah tidak memiliki sifat seperti yang dimiliki oleh makhluknya. Jelas Bapak ya? Lalu berikutnya Allah katakan fasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah terhadap ucapan mereka. Bersabarlah. Ini perintah untuk siapa? Siapa kira? Nah, khitabun lin nabi. Ini ucapan ditujukan kepada nabi. Nabi disuruh sabar. Ya, padahal nabi orang yang tegar. Ya, apalagi kita nih butuh sabar. Bersabarlah menghadapi perkataan mereka. Mereka ini siapa? Nah, kata Imam Al-Mahalli, al-yahudi wa ghairihim minat tashbih wa takdzib. Bersabarlah menghadapi mereka, yaitu kaum Yahudi dan selain mereka. Perkataan mereka apa? Berupa menyamakan Allah dengan makhluk, atau mereka mendustakan kebenaran. Sabar terhadap ucapan mereka. Lalu Allah katakan wasabbih bihamdi rabbik, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Bertasbihnya apa? Subhanallah, itu namanya subhanallah, itu bertasbih dengan memuji Tuhanmu. Alhamdulillah. Nah, ini maksud tasbih dan memuji Allah ya. Tapi ada sebagian ulama menafsirkan maksud bertasbih dengan memuji Tuhanmu maksudnya sholat. Di antara Imam Al-Mahalli. Imam Al-Mahalli menyatakan maksud bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu maksudnya sholatlah dengan memuji Tuhanmu. Ya, di antara sholat kan isinya kan tasbih kan, dan isinya pujian kepada Allah. Sholatlah kepada Tuhanmu dengan memuji Tuhanmu qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari. Sholat apa sebelum terbitnya matahari? Sholat subuh, sholat subuh. Wa qabla al-ghurub, dan sebelum tenggelamnya matahari. Sholat apa? Sholat zuhur wal asr, sholat zuhur dan asar ya. Jadi di sini Allah menyuruh nabinya untuk bersabar dan melaksanakan sholat subuh, zuhur dan asar. Wa minal laili fasabbihhu, dan di antara waktu malam bertasbihlah kepadanya. Maksudnya apa? Sholatlah al-isya'ain, dua isya. Maksudnya apa dua isya? Maghrib dan isya. Nah ini Bapak ya. Apa? Nah ini istilah orang Arab, isya'ain. Sama seperti matahari dan bulan, qomaroin. Qomar artinya bulan, syams artinya matahari. Kalau bulan matahari, orang Arab nyebutnya qomaroin, dua bulan. Maksudnya matahari dan bulan. Nah di sini Nabi disuruh sholat dua isya, yaitu sholat maghrib dan isya. Wa adbaros sujud. Nah, dan juga setelah sujud. Maksudnya apa? Sholat setelah sujud. Kata Imam Al-Mahalli, ay shallin nawafilal masnuna aqibal faraid. Sholatlah sholat nafilah yang disunahkan setelah sholat wajib. Artinya di sini Nabi diperintahkan sholat sunnah. Ya, seorang Nabi diperintahkan sholat sunnah. Padahal saya menanya, Nabi punya dosa nggak? Tidak punya dosa kan, udah Allah ampuni kan? Tapi tetap disuruh sholat 5 waktu plus sholat sunnah, Bapak ya. Nah ini Bapak ya. Artinya di sini Allah ingin meninggikan derajat Nabi kita. Ya. Kalau Nabi saja tetap sholat, diperintahkan sholat wajib dan sholat sunnah, apalagi diri kita, maka nggak ada istilah libur sholat, pensiun sholat. Ya, karena ada sebagian orang yang tadi ya. Kenapa? Sebelum Isra Mi'raj. Oh, alam. Iya, bisa jadi. Belum ada sholat 5 waktu memang. Ada keterangannya itu. Iya mungkin, oh malam saya. Iya kalau memang ada, cuman saya agak ragu apakah waktunya subuh atau asar, tapi yang jelas ada. Ya itu udah ada sholat.
Ya mungkin cukup Bapak ya, waktunya habis. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan ayat yang tadi dibahas, yakni di antara bagian malam bertasbihlah dan juga bertasbihlah setelah sujud, yaitu setelah sholat wajib ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.